Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jumiati dan Pak Fitri Adianto. Selamat pagi, Bu. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktik coaching dengan alur Tirta yang pada sesi ini mohon izin saya yang akan menjadi observer atau pengamat, kemudian Pak Fitriadi Yanto yang akan menjadi coach dan Bu Jumiati yang akan menjadi coaching. Sebelum praktik coaching dengan alur Tirta kita mulai, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian praktik coaching terlebih dahulu. Ada 3 tahap penilaian, nggih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tahap pra-supervisi, yang kedua adalah observasi, dan yang terakhir adalah pasca percakapan. Untuk tahap pra-supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Fitri Adianto sebagai coach berkaitan dengan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kemudian pada tahap observasi nanti saya akan mencatat apa yang terlihat dan yang saya dengar dari percakapan coaching yang akan dilaksanakan. Dan pada tahap pasca percakapan, saya akan menyampaikan hasil observasi berbasis data yang saya miliki dan akan mengajukan beberapa pertanyaan lebih lanjut terkait dengan refleksi hasil praktik coaching yang nanti akan dilaksanakan. Begitu nggih Pak Fitriadi dan Bu Jumiati? Bu. Gitu. Untuk yang pertama tahap pra-supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nggih Pak. Ada 3 pertanyaan kepada Pak Adi. Yang pertama, Pak Adi, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching kali ini? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran secara penuh atau present. Jadi nanti akan berusaha menghadiri dengan membuka layar saya secara penuh dari awal sampai akhir. Terus yang kedua nanti akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach tentang permasalahannya. Terus yang ketiga saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot yang insya Allah dengan pertanyaan tersebut bisa menggali ide-ide yang ada pada diri coach. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Adi. Kemudian dari kompetensi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Adi yang ada 3 tadi, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke, Bu, terima kasih. Jadi untuk bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi itu, saya mau mencoba yang kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif pada diri coach nanti berkenaan dengan masalah yang dihadapi, sehingga nanti saya akan mencoba untuk menghindari judgement, penilaian atau pelabelan, terus tidak ada asumsi yang ada pada diri saya dan juga asosiasi ataupun mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya, sehingga nanti saya bisa mengambil kata kunci yang ada pada diri coach berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun sedang dialami, seperti itu, Ibu. Baik Pak Fitri Adianto.
Tadi Pak Fitriadi menyampaikan bahwa bagian spesifik yang ingin diobservasi adalah kompetensi inti yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif. Seperti itu nggih Pak Fitriadianto? Nggih, Ibu. Nggih. Untuk pertanyaan terakhir pada tahap prasupervisi ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Fitriadianto? Baik Ibu, jadi tujuan pengembangan kompetensi yang ingin dicapai Ibu, itu nantinya saya bisa memfokuskan diri saya untuk mendengarkan secara penuh pada diri Koji Ibu. Jadi apa yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri Koji, tidak melakukan judgement, penilaian, dan memberikan asumsi gitu, sehingga diperoleh kata kunci yang diinginkan ataupun yang menjadi permasalahan pada diri Koji Ibu. Oke, baik Pak Adi. Cukup nggih untuk tahap prasupervisi ini. Kemudian tahap yang kedua adalah observasi. Baik, untuk tahap berikutnya silakan praktik coaching untuk bisa dimulai. Pak Adi, apakah ada waktu sekarang? Ini saya ingin bercerita ini tentang apa yang terjadi di kelas saya akhir-akhir ini, Pak. Saya merasa resah gitu. Ibu, insya Allah untuk pagi ini saya ada waktu untuk kita bercerita ataupun mendengarkan apa yang Ibu ingin sampaikan. Kira-kira apa Ibu yang mau diceritakan ataupun disampaikan? Iya, gini loh Pak Adi, di kelas saya itu ada salah satu anak namanya itu Gagah. Dia adalah kan siswa kelas 6 dan kebetulan dia itu belum bisa membaca Pak Adi dengan lancar sehingga dia kesulitan mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, gitu nggih. Jadi ada anak yang namanya Gagah tidak bisa membaca secara lancar nih, Bu. Nggih. Nggih. Oke, Bu. Kira-kira setelah bercakap-cakap ataupun berdialog ataupun berdiskusi dengan saya, yang ingin diharapkan oleh Bu Jum apa Ibu? Iya, setelah saya berdiskusi atau berdialog dengan Pak Adi, nanti yang saya harapkan yaitu karena saya ini mengajar kelas 6 nih Pak, seharusnya secara logika itu untuk membaca itu sudah bisa nih Pak dengan lancar. Karena apa? Sebagai bekal dalam belajar nanti di SMP. Bagaimana mau belajar mandiri Pak, sedangkan mengetahui apa yang dibaca, sedangkan membaca saja masih sangat kesulitan, masih dieja. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya menginginkan nantinya saya akan mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan saat ini, Pak. Iya betul Bu. Memang kalau seseorang yang anak literasinya kurang itu akan menjadi kendala tersendiri Bu. Iya Pak. Oke Bu, boleh saya tahu kondisi realnya itu seperti apa yang dialami Bu Jum sekarang ini Ibu? Iya. Untuk kondisi realnya di kelas saya, ini ya kelas 6, itu kan merupakan kelas akhir di SD nih Pak. Apalagi nanti sebentar lagi mau ada penilaian akhir jenjang semester. Nah, atau dalam soal ulangan, pelajaran, dan kegiatan di kelas, Pak, menggunakan banyak sekali bacaan. Apalagi sekarang dengan adanya literasi. Nah, karena ada kendala anak yang tidak bisa membaca itu tadi, Pak, maka banyak waktu yang terbuang karena untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang membaca yang seharusnya waktu tersebut
sudah dapat digunakan untuk latihan soal dan kegiatan-kegiatan lain, tapi kemudian karena ada anak yang tidak bisa membaca, mereka juga belum lancar untuk memahami apa yang mereka baca, sehingga membutuhkan waktu yang lama, Pak. Ini membutuhkan waktu yang ekstra untuk mengerti isi dari apa yang mereka baca tersebut, sehingga saya yang tadinya pembelajaran itu bisa selesai satu pembelajaran 30 menit, tetapi harus melaksanakan ekstra lagi atau tambahan untuk anak tersebut bisa paham, bisa membaca itu, Pak. Iya, Bu. Oh, gitu nggih. Iya sih betul, mungkin sekarang juga kelas 6 apa nggih, kejar udah harus cepet nggih untuk menuntaskan materi nggih, Bu. Kalau Nggih. begitu ya betul jadi nempung nggih, waktunya ada yang terbuang sia-sia nggih, Iya, adanya Pak. seperti itu. Oke, Bu, kira-kira apa yang dapat dijadikan kekuatan, agar dapat mencapai kondisi ideal, Ibu, seperti yang diharapkan oleh Ibu Jo? Iya. Untuk kondisi ideal, kekuatan yang saya butuhkan atau yang sudah ada di sekolah saya di sini, alhamdulillah ada yang sebagai juara lomba pidato tingkat kecamatan, Pak. Kemudian selain itu juga sekolah saya kedatangan guru baru, yaitu guru dalam kosakata itu bagus. Kemudian ada juga guru senior yang spesial untuk mengajar kelas 1. Ini ada di tempat saya. Selain itu juga ada tempat les yang ada di lingkungan sekolah saya, Pak. Itu merupakan kekuatan-kekuatan yang ada di tempat saya, Pak. Nah, bagus sebenarnya Ibu, adanya kekuatan itu, bisa nantinya dijadikan suatu sebagai langkah awal dalam, menemukan, rancangan-rancangan Ibu. Kira-kira Bu, kalau ada rentang nilai 1 sampai 10, itu Ibu Jum di posisi berapa Ibu? Kalau untuk tolak ukur rentang nilai yang saya miliki pada saat ini terhadap gagah anak yang tidak membaca itu kira-kira di angka 5, Pak. Karena saya masih sangat jauh untuk mencapai nilai yang tinggi atau karena anak itu terkendala kesulitan dalam membaca, dan nantinya saya berharap tidak muluk-muluk ya, Pak, tapi mungkin ada perubahan ke angka 8 atau 9 itu, Pak. Nggih 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 nggih. Oke, Bu, selanjutnya, kira-kira, dalam apa yang kita rencanakan nggih, Bu, itu pasti ada suatu hambatan nggih, Bu. Walaupun kita sudah merencanakan secara matang, pasti ada hambatan ataupun kerikil kecil. Nah, kira-kira hambatan apa yang bisa mempengaruhi anak itu kurang lancar membaca, Ibu? Ya. Ya di sini banyak sekali hambatannya ya, Pak. Tentunya yang pertama atau yang utama adalah karena malas, Pak. Anak tersebut sangat malas untuk berlatih, untuk berusaha mencoba mau bisa membaca ya. Nah, waktu yang anak miliki itu lebih banyak digunakan untuk bermain, Pak. Padahal anak tersebut juga menggunakan HP, tetapi HP itu tidak digunakan secara maksimal, tapi digunakan untuk bermain game. Nah, misal sekarang saja ada chat atau WA itu lebih banyak menggunakan note voice karena tidak bisa membaca itu tadi, Pak. Jadi yang hasilkan adalah suara, bukan tulisan yang perlu untuk membaca seperti itu, Pak. Iya betul Ibu. Jadi adanya teknologi yang canggih, tapi jika dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang pada
kegunaannya nggih Bu, itu malah berdampak kurang bagus nggih. Salah Nggih, satunya seperti nggih betul sekali, Pak. jadi banyak untuk bermain ataupun untuk hal yang lain, padahal seharusnya, kita di zaman sekarang itu lebih dipermudah nih Bu, dalam belajar nih Bu, bagi anak Mmm, nih. Mhm. Oke Bu, untuk selanjutnya kira-kira hal yang akan dilakukan Bu Jum untuk menciptakan kondisi ideal yang diharapkan, itu rencana apa aja Bu? ya. Rencana saya untuk mencapai kondisi yang ideal, tentunya yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan bimbingan, Pak, yaitu melakukan kegiatan literasi dengan menugaskan anak membaca di rumah, kemudian setelah mereka membaca di rumah, anak disuruh untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca tadi, Pak. Sehingga kegiatan tersebut menurut saya akan lebih efektif, Pak, karena di rumah juga bisa didampingi oleh orang tua ataupun mencari guru les seperti itu, Pak. Nah, nggih. Bagus nih Bu, jadi Ibu Iya, bisa nantinya memanfaatkan, yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah nih Bu, iya, kolaborasi juga nih Bu, nggih. iya, Pak. Oke, dari apa yang tadi disampaikan kan banyak sekali nih Bu, yang akan dijadikan prioritas utama mungkin menurut Bu Jum untuk, dilaksanakan itu yang mana nih Bu? Iya. Jadi prioritas yang akan saya lakukan di sini adalah bimbingan membaca, Pak, yaitu akan saya berikan ketika pembelajaran sudah selesai. Jadi tidak menyita waktu teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak dirugikan karena apa namanya kekurangannya si gagah itu tadi, Pak. Hmm. Pastinya nanti menambah waktunya Bu Jum nggih, ya semangat nih Bu Jum. Nah, Oke, Pak, terima kasih. oke. Kira-kira Bu, nanti waktu pelaksanaannya itu dibutuhkan berapa lama Bu untuk Ya. ini rencananya? Ya, waktu yang saya butuhkan kurang lebih itu 2 minggu nih, Pak. Karena apa, keterampilan membaca itu kan harus ada kemauan dari sendiri, sedangkan dia itu anaknya sangat pemalas sekali. Jadi saya tidak bisa melakukan secara instan, Pak. Kurang lebih waktu 2 minggu, Pak, itu. Nggih, betul. Jadi tidak bisa napa nggih, tidak secara instan nggih Bu. Iya, Eee, oke lanjut Bu, kira-kira nanti, yang menjadi ukuran keberhasilan dalam melakukan kegiatan, tadi yang Ibu lakukan yaitu membimbing membaca itu keberhasilannya bagaimana Ibu iya. ukurannya? Tolak ukur keberhasilannya tentu anak itu sudah bisa membaca lancar, Pak. Karena dengan mereka membaca lancar, nantinya dapat menyimpulkan, dapat mengambil intisari dari yang mereka baca itu, Pak. Itu merupakan tolak ukur saya. Oke oke oke. Jika, ada kendala yang terjadi kira-kira dalam pelaksanaan pembimbingan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Jum? Iya. Untuk mengatasi kendala tentunya saya ada alternatif atau solusinya ya Pak, yaitu saya akan berkomunikasi dengan orang tua, kemudian akan menyarankan juga Pak, karena sekarang banyak sekali lembaga-lembaga les yang dilaksanakan baik di lingkungan rumah ataupun secara online nih Pak. Saya akan berkoordinasi dengan wali siswa yang tidak bisa membaca tadi, Pak. Nggih nggih. Jadi betul peran aktif dari orang tua juga nanti akan lebih mendukung Ibu Ya, betul. terlaksananya, apa yang program Ibu ataupun rencana yang Ibu, akan lakukan Ibu. Iya. Terus selanjutnya Ibu, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Ibu untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan rencana tersebut Ibu? Iya. Baik, Bapak, untuk langkah selanjutnya dalam
mewujudkan komitmen yang sudah saya rencanakan, yaitu saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini, Pak, karena mengingat kegiatan penilaian akhir jenjang semester kelas 6 juga sudah sebentar lagi tinggal menghitung hari nih, Pak. Jadi insya Allah saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, Pak. Gercep lah Ibu, langsung Nggih. saja nih. Oke, bagus sekali itu Ibu. Pak. Aksi langsung nggih. Oke. Lanjut Ibu, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Jum dalam menjalankan komitmen tersebut Ibu? Ya. Nanti yang akan membantu, yang akan saya mintai tolong adalah ini rendah, khususnya adalah guru kelas 1, karena di sana mengapa saya mengambil guru kelas 1 sebagai teman kolaborasi saya, karena untuk guru kelas 1 itu menurut pandangan saya ya Pak, itu tingkat kesabarannya lebih tinggi dibandingkan kelas tinggi yang kadang hanya mengutamakan tingkat keberhasilan, kemudian penyelesaian materi. Tetapi kalau untuk guru kelas rendah, khususnya kelas 1 ini adalah mereka memiliki kesabaran yang ekstra, sehingga menurut saya itu mampu membimbing anak-anak yang memiliki kekurangan seperti yang terdapat pada diri gagah itu, Pak. Oke. Jadi ekstra sabar lah Ibu, supaya nanti anaknya jadi yang tadinya malas mungkin jadinya oh ya gurunya eman, nah itu kan gurunya manut, nah itu kan jadinya anak tersebut oh ya ikut mengikuti Ibu. Terus tindak lanjutnya dari kegiatan ini bagaimana Bu? Apa untuk tindak lanjutnya? Ya, untuk tindak lanjut kegiatan ini ya Pak, saya itu akan merefleksikan terhadap kegiatan yang saya laksanakan. Apabila kegiatan yang saya laksanakan itu gagal, maka saya insya Allah tidak akan bosan, saya akan melakukan lagi. Dan jika berhasil, maka akan saya jadikan sebuah pengalaman Pak, untuk dapat ditularkan kepada guru lain. Jadi jangan patah semangat dengan adanya anak yang tidak bisa membaca meskipun sudah kelas 6, kita harus tetap semangat, tetap berjuang. Pasti anak tersebut memiliki suatu potensi, cuma datangnya itu terlambat begitu, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Dari rencana tindak lanjut Ibu, pastinya seorang guru harus selalu mau mencoba Ibu, walaupun gagal mungkin misal terjadi kegagalan itu awal suatu keberhasilan Ibu, dan mungkin juga besok bisa setelah selesai bisa bercerita lagi dengan saya Bu, nggak apa-apa, nanti jadi lebih enak lagi Ibu. Saya juga pengen tahu seperti apa sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Jum. Gitu Ibu. Oke, kiranya sudah cukupkah Bu apa yang disampaikan oleh Ibu Jum? Ya, saya sudah merasa lega, sudah merasa lebih ada suatu pandangan bahwa oh ya ternyata masalah yang saya hadapi itu setelah saya berbicara dengan Pak Adi, berdiskusi dengan Bapak ini, saya akan memperbaiki keadaan murid saya yang tadinya tidak bisa, saya akan melakukan sebuah perubahan agar anak itu bisa menjadi lebih semangat lagi dan menghilangkan rasa malas sehingga anak tersebut bisa membaca. Pak, terima kasih atas secercah harapan terhadap diri saya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada Bapak kepada saya. Bapak mau mendengar keluh kesah saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sama-sama Ibu. Tetap semangat Ibu. Meskipun ada suatu permasalahan, kita harus tetap semangat untuk menjadikan murid kita mengalami perubahan yang lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu. Waktu saya kembalikan ke Bu Juria selaku
pengamat. Monggo Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu, baik, tadi sudah dilakukan percakapan coaching, sudah lancar dan bagus. Kemudian untuk berikutnya, pasca percakapan, saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Pak Fitri Hadianto selaku coaching, dan nanti juga saya akan membacakan hasil observasi berbasis data dari apa yang saya lihat dan saya dengar dari percakapan coaching yang sudah dilakukan. Baik, Pak Adi selaku coach, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukan hal di mana salah satunya itu kompetensi mendengarkan secara aktif sehingga saya mampu mengambil kata kunci dari permasalahan yang dialami oleh Jum sehingga beliau bisa mencari solusi sendiri dari apa yang menjadi permasalahan beliau tanpa saya melakukan adjustment penilaian ataupun pelabelan, dan tidak ada asumsi dari saya ataupun asosiasi ataupun mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya, seperti itu Ibu. Bagus sekali Pak Adi, tadi apa yang sudah dilakukan Pak Adi selama mempraktikkan coaching dengan alur Tirta sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Pak Adi. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi dari apa yang saya lihat dan saya dengar tadi. Pak Fitri Hadianto selaku coach sudah bisa melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, sudah runtut, sudah bagus sekali, mulai dari menanyakan tujuan atau menyepakati bersama dengan coach tujuan dari percakapan yang akan dilakukan, kemudian identifikasi dengan fakta-fakta yang sudah ada, yang sedang dialami oleh Bu Jumiati dengan menanyakan kekuatan seperti itu. Kemudian juga pada alur rencana aksi, Pak Fitri Hadianto juga menanyakan kepada Bu Jumiati selaku coach untuk bagaimana rencana atau tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dari siswa gagah yang belum lancar membaca ini tadi. Kemudian untuk tanggung jawab juga tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Adi dengan menanyakan komitmen serta menanyakan siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi seperti itu. Kemudian untuk kompetensi spesifik yang ingin diobservasi tadi saya menyimak dengan jelas bahwa Pak Fitri Hadianto ini dalam melakukan praktik coaching sudah mendengar dengan aktif, secara aktif, sehingga tadi juga saya tangkap Pak Adi ini tidak melakukan judgement, tidak ada asumsi pribadi ataupun asosiasi atau menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Jadi tadi Pak Adi mendengar dengan seksama apa saja yang disampaikan oleh Koci, yaitu Bu Jumiati, tentang perasaannya, mulai dari unek-uneknya tadi bahwa ada siswa yang tidak atau belum lancar membaca padahal sudah duduk di kelas 6 seperti itu nggih. Kemudian Pak Fitri Hadi juga dari hasil mendengarkan secara aktif, menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Bu Jumiati, kemudian mengembangkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Jumiati dapat menggali kekuatan dan potensi yang ada dalam diri
untuk membuat sebuah rencana yang spesifik seperti itu, sehingga solusinya ke depan semoga bisa teratasi, berhasil seperti itu. Kemudian dari permasalahan tadi, Bu Jumiati juga membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu tadi adalah akan melakukan bimbingan membaca di luar jam mengajar seperti itu, nggih. Kemudian juga membuat alternatif solusi bahwa akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan orang tua untuk mengikuti les membaca seperti itu. Oke, kemudian tadi sudah saya sampaikan semua dari apa yang saya observasi selama Pak Fitriadianto dan Bu Jumiati melakukan praktik coaching. Untuk selanjutnya saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Pak Adi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk kesempatan coaching yang berikutnya, tadi kan sudah dilaksanakan, insya Allah untuk yang berikutnya saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi mungkin nanti akan memunculkan ide-ide ataupun gagasan yang lebih bagus lagi ataupun lebih hebat kepada Koji, sehingga akan menjadikan pembelajaran ataupun permasalahan yang ada itu bisa teratasi dengan bagus, dan bisa saja mungkin pembelajarannya itu menjadi hal baru ataupun hal yang menarik, sehingga siswanya itu akan memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran ataupun lebih memahami apa yang sedang dipelajari oleh siswa di kelasnya, seperti itu Ibu. Bagus sekali bahwa Pak Adi ini di kesempatan berikutnya mungkin praktik coaching dengan rekan sejawat di sekolah seperti itu Pak, atau dengan rekan CGP ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya kira cukup untuk observasinya. Kemudian sesi ini sudah selesai, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam mengobservasi terdapat kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan Bu Jumiati. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Ju, kami juga terima kasih.